Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Babu asraris shalah. Masih lanjutan yang kemarin membahas tentang sholat, dan kali ini akan dibahas tentang asrarus sholat. Asrar itu jamak dari kata sirrun, rahasia atau inti. Disebut sirri itu karena istilah dalemannya sholat, intinya atau substansinya sholat. Wa min asrari sholati, di antara inti diperintahkannya sholat, pertama takarruruha fil yaumi wal lailati khamsa marrat, diulang-ulangnya sholat di dalam sehari semalam 5 kali. Itu ada tujuan litatawa sholat anwarul muhadarati ma'allahi fil qalbi, agar cahaya atau suasana hubungan dengan Allah itu terus berlangsung fil qalbi, di dalam hati seseorang. Jadi sholat maktubah diperintahkan 5 kali dalam sehari semalam. Itu maksudnya Allah supaya hubungan komunikasi hambanya dengan Allah itu intens, terus menerus. Jadi dalam 24 jam itu ada waktu-waktu yang diberi jeda, jarak, supaya manusia ini terus tersambung hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat itu kemudian diperintahkan 5 kali dalam sehari semalam. Jadi mulai pagi bangun tidur itu kita sudah dilatih oleh Allah supaya hidup itu baru memulai menyambut pagi hari, itu sudah diingatkan bahwa perjalanan hidup ini ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sholat itu kan menyambung hubungan batin antara hamba dengan Allah, antara manusia dengan penciptanya. Maka pagi kita bangun, perhatian utama kita sudah harus diarahkan kepada ingat Allah. Bangun pagi itu sudah ada kewajiban melaksanakan sholat, itu sholat subuh. Kemudian nanti berjalan beberapa jam, ada kewajiban sholat zuhur. Baru sholat zuhur beberapa jam, lebih cepat lagi asar sudah sholat lagi. Kemudian maghrib sampai isya. Terus
malam waktunya istirahat. Allah Maha tahu kebutuhan makhluknya. Ya, jeda antara isya dengan subuh itu agak panjang. Itu pun masih ada anjuran supaya manusia tetap berkomunikasi dengan Allah. Ya, masih ada anjuran sholat malam. Apa sebutannya, sholat tahajud, apa sholat qiyamul lail, atau sholat hajat, ya apa saja. Yang penting antara isya dengan subuh itu juga jika dimanfaatkan ada waktu untuk komunikasi dengan Allah. Sehingga fayadhkurul abdu, dengan demikian manusia itu selalu ingat mauqifahu, posisi atau kedudukannya baina yaday rabbihi, di hadapan Tuhannya, wa qiyamihi ladaihi, dan juga statusnya di hadapan Allah mas'ulan, sebagai sarana untuk laporan atau pertanggungjawaban amma asarra wa a'lana, terhadap apa saja yang dilakukan, baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan. Jadi kita sholat itu bagian dari cara kita mempertanggungjawabkan perjalanan hidup, mulai pagi bangun itu sudah mengadukan seluruh persoalan-persoalan kepada Allah, sekaligus mempertanggungjawabkan perilaku kita. Maka orang kalau memahami fungsi sholat itu, sholat bukan hanya sekedar takbir, berdiri, jungkal-jungkal, tapi di situ ada makna yang paling mendalam, yaitu ketika sholat itu kita seakan-akan berada di hadapan Allah. Hingga sholat itu sudah diatur sedemikian rupa, tindak tanduknya diatur, bacaan-bacaannya itu hampir semuanya yang kita baca itu pengakuan kita sebagai hamba Allah, menyadari bahwa kita ini butuh komunikasi dengan Allah. Nah, orang-orang yang tidak sholat tidak akan pernah ingat, apalagi orang yang tingkatannya masih seperti kita ini, masih orang awam, masih jauh dengan Allah itu. Jadi kalau tidak dengan cara sholat, ya mungkin cara yang lain bisa, tetapi kan tidak istiqomah, tidak kontinu, tidak konsisten. Dengan cara sholat kemudian kita diingatkan ada waktu-waktu harus berkomunikasi dengan Allah. Minimal itu terus ingat kewajiban. Waktu zuhur ingat, oh ada kewajiban laporan kepada Allah. Nanti sebentar lagi asar. Sehingga dengan jeda waktu yang diatur demikian rupa, kita bisa secara rutin berkomunikasi dengan Allah. Nah, orang-orang yang tidak sholat ya biasa iling-iling. Apalagi kalau kesibukannya semakin urusannya dengan urusan dunia, ya kadang-kadang tidak ingat Allah. Waktu itu cepat habis, tahu-tahu habis sudah tidak ada kesempatan. Umurnya orang itu tidak tahu. Hanya usaha kita mendekat kepada Allah, mengenali Allah dengan cara sholat. Nah, harapan berikutnya bagi orang yang selalu berkomunikasi, melaporkan keadaannya kepada Allah, wa hunalika la yadhlimu baina sholataini ahadan. Diharapkan
Antara sholat satu dengan lainnya itu bisa membentuk karakter seseorang, tidak akan menzalimi, melakukan kezaliman kepada siapapun dalam waktu antara satu sholat dengan yang lain. Paling tidak itu bagi yang rajin sholat itu kemudian ada perasaan bahwa kita itu melakukan apapun ada dasar karena diperintah Allah, disuruh mengakui bagaimana posisi dan keberadaan kita di hadapan Allah. Orang sholat itu kalau dirasakan kan merasa rendah diri di hadapan Allah, tidak punya apa. Takbir, bacaan-bacaan sampai kita sujud, menaruh kepala kita yang pada umumnya orang merasa kepala itu adalah bagian anggota yang paling terhormat, terus ditaruh di bawah. Itu kan kalau disadari kita ini tidak ada apa-apanya. Walaupun kadang-kadang kepala itu kalau dilangkahi orang ya tersinggung, tapi di hadapan Allah tidak ada tersinggung. Mau tidak mau harus ditaruh, betul-betul merasa sujud di hadapan Allah. Artinya di hadapan Allah itu apa? Ketika kita melakukan sujud itu, letakkan bahwa kita ini sujud seakan-akan ditunggoni, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya sujud. Kalau orang sujud tapi yang dipikir yang lain, ya berarti tidak sujud kepada Allah. Jadi kelihatannya fisiknya sujud, tapi pikirannya tidak kepada Allah. Itu berarti bukan sujud itu. Bahasa Jawane itu berarti meledingi Gusti Allah. Sujud itu kan berarti kita di hadapan. Nah, Allah ditaruh di belakang ya berarti jengking. Gusti Allah dijengkingi. Tapi diusahakan ketika sujud itu hati kita sudah nggak mikir yang lain. Sementara hanya beberapa menit. Bismillah ketika begitu niat sholat itu, semua urusan selain akhirat itu ditanggalkan. Dikampais gak mikir liyane sih. Yang penting mikir sujud kepada Allah. Kalau sudah begitu merasa diri kita ini masih banyak kekurangan, akhirnya tidak mudah menzalimi orang lain. Wala ya'du ala ahadin, dan berupaya tidak bermusuhan dengan siapapun. Gak ada artinya musuhan tukaran. Itu kita ini berapa sih lamanya? Enggak usah. Kalau ada orang kemudian garai tukaran, ya kalau bisa ya menghindar. Enggak usah direka. Wala ya'du ala ahadin wala yahtaqiru ahadan. Dan juga diharapkan orang yang ahli sholat itu tidak biasa meremehkan orang lain. Jangan merasa lebih tinggi, lebih hebat. Sholat itu bagian dari cara kita mengakui keberadaan kita, kelemahan kita, sehingga orang ahli sholat itu ya idealnya berusaha jangan sampai meremehkan orang lain. Apalagi menganggap hebat karena sholatnya, karena ibadahnya. Kita ini kan sering begitu kadang-kadang. Kayak rajin sholat, melihat orang yang tidak sholat itu kadang-kadang kita anggap ya, orang rendah, orang remeh.
Padahal ya kita sholat itu juga ya baru berusaha sebisa-bisanya. Harapan kita diterima Allah. Walaupun sering kita sholat itu pikirannya kemana-mana. Kalau belum bisa sempurna terus nganggap orang lain itu tidak lebih baik, itu kan bahaya. Bahayanya itu kita merasa sudah baik, ternyata nanti catatannya di hadapan Allah itu belum baik. Karena kita belum bisa belajar sholat betul-betul merasa berkomunikasi dengan Allah. Jadi nanti kan banyak cerita orang amal ibadahnya sudah banyak, tapi nanti di sana catatannya itu kosong. Karena sholatnya sembrono, asal-asalan, tidak berusaha, fokus. Minimal sholat khusyuk itu tidak mikirkan macam-macam urusan dunia. Tanggalkan dulu. Sholat ada apa saja, ruwet kehidupan. Sholat, bismillah. Yang ruwet-ruwet tinggalkan semua. Sekarang menghadap lapor kepada Allah. Maka saya sering katakan, minimal sholat itu supaya bisa fokus. Paling tidak mikirkan yang lain. Bacaan-bacaan sholat itu kalau bisa dipelajari maknanya, maksudnya apa, ya angen-angen yang dibaca itu saja. Jadi pikiran kita fokus, belum bisa 100% menanggalkan urusan kehidupan yang lain, ya paling tidak angen-angen yang kita baca. Jadi diharapkan begitu, tidak gampang bermusuhan dengan orang lain, tidak suka menzalimi orang lain. Menzalimi itu termasuk mengambil haknya, kemudian ngerasani segala macam, itu menzalimi. Itu ya sebisa-bisanya sholat, yang ahli sholat itu berusaha menjaga. Walayat ma'u fi ma la yajuzu lahu bihi at-tama'u. Dan diharapkan orang yang biasa sholat itu tidak tomak. Tomak itu artinya punya keinginan berlebihan. Fi ma la yajuzu lahu at-tama'u, terhadap hal-hal yang tidak boleh diinginkan. Artinya selalu kepingin kalau ada orang lain punya apa-apa itu, selalu tidak rela, merasa tersaingi terus. Itu namanya tomak. Tomak dalam urusan-urusan duniawi itu dilarang oleh Allah. Kalau tomak dalam urusan ibadah diperintah. Tomak urusan ibadah itu misalnya begini, kita sama-sama ahli jamaah di mushola ini, lihat orang istiqomah ngaji, baca Al-Quran, puasanya istiqomah, terus kita iri, dalam arti masa aku gak iso, wong iku iso kok aku gak iso. Itu namanya tomak dalam ibadah. Lihat orang setiap Senin Kemis puasa, terus kita ndak, itu kemudian kita merasa iri. Aku kok durung iso ya niru itu. Itu bagus. Lihat orang sholat, qobliyah ba'diyahnya istiqomah, terus kita pas-pasan,
Ada pikiran. Masa aku gak iso niru. Istilahnya orang dulu, podo-podo mangan sego, podo sehat. Masa gak iso. Lah pikiran begitu itu kalau muncul kemudian kita paksakan harus bisa. Itu namanya tamak bil khairi. Di tamak itu ada dua macam yang diperbolehkan. Pertama, iri dalam urusan ibadah. Yang kedua, iri dalam urusan ilmu. Kalau ada orang ngerti gini, ngerti gitu, terus kita tidak ngerti, ya harus bangkit. Itu yang dimaksud la yajuzu bihi tama'u wa la yakdzibu. Dan diharapkan orang ahli sholat itu tidak gampang bohong, wala yakunu, dan tidak mudah mengkhianati orang lain. Khianati, khianat itu tidak bisa dipercaya, suka bujuan, itu namanya khianat. Wala yuhinu ahadan minal makhlukin, dan jangan meremehkan siapapun dari makhluk Allah. Wala yaghfulu anillahi fayatullah. Orang yang ahli sholat karena selalu berkomunikasi dengan Allah, itu diharapkan tidak lupa kepada Allah fayatullah, sehingga dia perilakunya melampaui batas. Atau yatullah itu kemudian menjadi sombong. Wa yarul akhirata khairan minal ula, dan melihat akhirat itu lebih baik daripada dunia. Jadi kita harus selalu berpikir bahwa akhirat itu lebih baik. Walaupun kita butuh urusan-urusan dunia, tapi jangan berlebihan. Ada yang lebih baik dalam kehidupan ini, yaitu nanti ketika hidup di akhirat. Itu kalau dalam keseharian kita di dunia ini berupaya melakukan yang baik-baik. Wa yaj'alu a'malahu lillahi, dan jadikan orang sholat itu diharapkan menjadikan amalnya lillahi, karena Allah, wali naf'i ibadillahi ta'ala, dan agar bermanfaat untuk sesama hamba Allah. Ya, artinya itu kita melakukan apapun itu, pertama kita niat bahwa yang kita lakukan perintah Allah, dan berharap supaya yang kita lakukan itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Minimal tidak mengganggu orang lain, itu sudah memberikan manfaat. Fayati khina idzin bis sholati, maka dengan demikian orang yang melakukan sholat itu disebut sholat al-mu'arrafati al-mardiyati allati tanha 'anil faksya'i wal munkar. Kalau sholat kemudian menjadikan karakter orang itu menjadi lebih santun, tidak suka bermusuhan, tidak meremehkan orang, tidak mengganggu orang lain, itu namanya sholat yang dikenal dengan sebutan as-sholat, inna sholata tanha 'anil faksya'i wal munkar. Jadi dampaknya sholat itu bisa membimbing dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat kepada orang lain. Kita kan hafal inna sholata tanha 'anil faksya'i wal munkar. Itu paling tidak sholat yang kita lakukan selama 5 kali minimal sehari semalam itu bisa membangun karakter kita ini
menghindari hal-hal yang merugikan orang lain. Itu baru dikatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wa jaa birruknil a'zam, dan berarti dia sudah melakukan atau mendatangkan, menyelesaikan rukun yang paling besar ba'dal imani, setelah beriman kepada Allah, min arkanil Islam, dari rukun Islam. Kalau kita sudah bisa sholat model seperti itu, berusaha ketika sholat fokus menanggalkan yang lain, kemudian hasil dari sholat kita itu minimal tidak membuat orang terganggu. Kita berusaha nggak meremehkan orang, menghormati orang lain, apapun posisi dan derajatnya. Itu namanya sholat yang disebut sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan itu juga berarti sudah melaksanakan rukun Islam yang paling agung, yang paling utama. Kita harus terus belajar. Minimal waktu sholat itu ya, berusaha tidak mikir yang lain, walaupun dalam hidup itu kadang ada saja problem. Nah, untuk menyelesaikan supaya apa yang kita pikirkan urusan dunia itu berhenti, ya sementara waktu sholat itu terus nggak dipikir, terus mikir ngadep Allah, nggak usah mikir liane. Nanti habis sholat kepikiran mana ya, tidak apa-apa. Tapi paling tidak itu ketika sholat berusaha untuk memikirkan masa depan akhirat kita, bahwa sholat itu adalah bagian dari cara komunikasi kita kepada Allah. Waliya'lam anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dan hendaklah orang yang sholat itu memahami, mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda, miftahu sholati at-tuhur. Jadi kenapa sholat itu diharapkan bisa dilakukan seperti itu dan berupaya khusyuk? Itu perlu ingat-ingat pernyataan Nabi, miftahu sholat at-tuhur. Kuncinya sholat itu adalah bersuci, wudu, suci dari hadas besar maupun kecil. Itu secara fisik orang sholat itu dianjurkan membersihkan fisiknya. Jadi mau menghadap Allah itu harus dibersihkan fisik. Biasakan kalau mau sholat itu minimal wudu. Kalau sekiranya badannya itu ya berkeringat, kemudian baunya tidak enak, itu kalau bisa sebelum sholat itu ya mandi, wudu, karena itu kunci sholat. Orang bisa fokus melakukan sholat itu kalau kondisi badannya bersih, seger. Sehingga berbeda sholat kemeringat dengan sholat habis mandi seger, itu beda. Termasuk fasilitas ibadah itu ya harus bersih, nyaman. Makanya dulu diupayakan musola ini ada AC, kipas angin dan lain sebagainya. Itu dalam rangka supaya orang sholat itu tidak merasa kok istilah sekarang gerah, kepanasan, wongkep, sumuk. Gara-gara ada COVID terus AC-nya istirahat juga. Tapi ya sudah dikasih jarak, insya Allah wongkep teman-teman. Itu kan dalam rangka supaya kita sholat itu fokus. Jadi bersih fisiknya.
Juga diupayakan sebelum sholat itu pada saat wudhu itu berusaha menjernihkan hati, membersihkan hati. Maka para ulama ya, banyak yang menganjurkan ketika wudhu itu ya sambil membersihkan hati. Ada sebagian ulama selalu menganjurkan kalau wudhu itu jangan kecepek-kecepek. Wudhu yang baik, sebelum wudhu tangannya dibersihkan, kemudian nanti berkumur, kalau perlu sikat gigi, kemudian pada saat basuh muka itu ya memohon kepada Allah. Ya, nanti dirasakan berbeda. Wudhu kemudian basuh muka, terus berdoa Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, bayyid wajhi, bikin wajah kami cerah. Bayyid itu dari kata abiyat, jadikan wajah kami ini putih bersinar. Yauma tabyaddu wujuh, pada saat nanti banyak wajah-wajah yang bersinar, wa taswaddu wujuh, dan juga banyak wajah yang muram atau gosong. Jadi ini kaitannya di akhirat. Nanti di akhirat itu orang-orang yang ahli sholat, ahli wudhu, itu wajahnya kelihatan berseri-seri. Bahkan ada ulama yang mengartikan wajahnya orang-orang yang ahli wudhu itu bersinar. Maka Rasulullah tidak akan kesulitan mengenali umatnya yang ahli sholat. Tapi pada saat nanti orang berebut syafaatnya Rasulullah, itu Rasulullah tidak akan kesasar. Dari jauh sudah tahu, oh itu umat saya. Karena sinar wudhu itu bisa membuat wajah orang yang ahli sholat itu nanti dikenali oleh Rasulullah. Ada yang mengartikan bayyid wajhi itu ya diberi berseri-seri ketika masih di dunia ini. Jadi orang ahli sholat yang biasa komunikasinya diupayakan khusyuk, itu kan hatinya cerah, pikirannya padam, sehingga kemudian kelihatannya itu sumringah, gak merengut ayo. Walaupun kadang-kadang masih utangnya akeh nih, ketika sholatnya bagus, itu tenang. Jadi kelihatan ketemu orang itu ya, istilah bahasa Jawanya ketok ajar. Kan kadang ada orang itu ketoknya merengut ayo, sumpah kayak. Karena dipikir terus urusan dunia. Nah, Allah ngajarkan ketika sholat itu tanggalkan semua, supaya hati kita ini mendapatkan pencerahan dari Allah. Termasuk ketika wudhu, kata Rasulullah, kuncinya sholat supaya berhasil itu at-tuhur, bersihkan fisik maupun batin. Usap aja berdoa Allahumma bayyid wajhi yauma taswaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Kalau tidak bisa ya bahasa Indonesia, bahasa Jawa, ya Allah berikan wajah kami ini bersinar, berseri-seri di dunia ini maupun di akhirat nanti. Di tangan juga begitu. Allahumma a'tini kitabi, ya Allah berikan catatan amal saya nanti biyamini, dengan tangan kanan saya. Wala tu'tini bisimali wala an-dhuhri, jangan sampai nanti saya menerima catatan amal itu dengan tangan kiri, apalagi dilempar dari belakang. Ini digambarkan oleh Rasulullah nanti di akhirat itu catatan amal-amal yang baik yang diterima Allah diterimakan dengan baik oleh malaikat. Jadi ada upacara seperti itu, diterima. Nah, yang enggak ya diuncal. Nah, itu kita berusaha berdoa seperti itu paling tidak kemudian ada harapan.
Mudah-mudahan amal nanti bisa diterima dengan tangan kanan sebagai simbol bahwa amal kita diterima oleh Allah. Habis tangan basuh kepala. Itu juga ada doa Allahumma harrim sya'ri wa jasadi alan nar. Haramkan atau halangi rambut dan seluruh jasad saya dari siksa neraka. Sampai ketika basuh telinga juga begitu. Allahumma ja'alni mimman yastami'ul qawla. Ya Allah, jadikan kami ini menjadi orang yang suka mendengarkan nasihat-nasihat. Wa yattabi'una ahsanah, dan berikan kami kemampuan untuk mengikuti nasihat-nasihat yang baik. Jadi wudu itu lengkap. Sebelum sholat itu kita belum menghadap Allah sudah memfokuskan urusan akhirat dengan cara berdoa seperti itu. Basuh telinga ya Allah ya. Mudah-mudahan telinga saya ini gampang diajak mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, dan jadikan kami mudah untuk mengikuti yang baik-baik. Sampai nanti kaki juga begitu. Allahumma tsabbit qadamayya yauma tazulu fihil aqdam. Allahumma tsabbit qadami ala sirat yauma tazulu fihil aqdam. Ya Allah, tetapkan atau jangan dibikin kepleset kaki saya ketika nanti berjalan di sirat. Di sirat ini urusannya di akhirat. Tetapi ketika kita berdoa, jangan hanya minta selamat di akhirat saja. Ya Allah, kaki saya ini bimbing supaya tidak terpeleset berjalan di dunia ini maupun berjalan di sirat nanti. Menyebut siratal mustaqim. Kan ada cerita itu, orang kalau mau masuk surga lewat sirat dulu, siratal mustaqim. Yang amalnya bagus, ya enak saja. Berjalan itu sambil lari, bahkan ada yang mengatakan kalbarki, seperti kilat, saking gampangnya, sak pencolotan, seret sudah sampai. Ada yang jalan ya dengan lenggang-lenggang, karena kakinya tidak gemeter, jadi tidak akan kepleset. Tapi kalau dosanya banyak, di bawah itu ada api ya, merinding. Nah, kalau merinding kan bisa tiba. Maka ketika wudu itu kemudian berdoa, Allahumma tsabbit qadamaya ala sirat yauma tazulu fihil aqdam. Mudah-mudahan ya Allah, nanti kalau banyak orang kepleset, saya bimbing supaya kaki saya tidak terpeleset. Itu kalau kita lakukan sebelum sholat berangkat sudah niat seperti itu, kemudian hati kita sudah ditoto fokus. Nanti insya Allah waktu sholat itu ya pikiran-pikiran yang di luar sholat itu akan tersingkir. Nanti mari sholat mikir mana ya ada apa-apa jadinya. Tapi ketika sholat itu usahakan semua kosong, kemudian fokus minta kepada Allah. Urusan-urusan yang berkaitan dengan akhirat, jangan urusan dunia. Wa tahrimuha at-takbir. Kemudian larangan-larangan melakukan hal-hal yang di luar sholat itu dimulai dengan takbir. Maka ketika sudah Allahu Akbar itu sudah tidak usah mikir yang lain, yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Nanti wa tahliluha at-taslim, kemudian baru diperbolehkan mikir yang lain itu ketika sudah salam. Jadi waktunya kan pendek. Salam baru terus mikir lihat. Ada hal-hal yang belum terselesaikan misalnya, ya terus segera. Misalnya bersusu ya. Yang penting sudah habis salam mikir liane enggak apa-apa. Wiritan sambil jalan atau nunggu wiritan dulu.
Waqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mencegah kepada kita an nusalliya fi salasati awqatin, salat di dalam 3 waktu. Walaupun salat itu menjadi sarana komunikasi kepada Allah, tetapi ada waktu-waktu yang dilarang untuk kita sholat. Yang pertama inda tulu'i syamsi, pas terbit matahari. Begitu matahari baru muncul, itu kita tidak boleh sholat. Hatta tartafi'a, sehingga agak naik, mungkin sekitar 10-15 menit dari munculnya matahari. Kemudian wa inda zawaliha, ketika matahari pada posisi di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu ukurannya ya kalau kita berdiri nggak ada bayangannya. Jadi persis ya, di tengah. Hatta tazula, sampai bergeser sedikit. Wa inda tadawufiha lil ghurub, dan ketika menjelang terbenam. Hatta taghruba, sampai betul-betul terbenam. Jadi itu ya sebenarnya masih belum titik, tapi ada apa-apa ya. Di sholat itu walaupun sarana komunikasi pada Allah, tapi ada waktu-waktu yang tidak boleh dilakukan. Antara lain persis waktu matahari terbit, atau persis matahari di tengah-tengah, atau menjelang ghurub. Jadi kalau sudah mepet kelihatan, kalau di sini tidak kelihatan. Di desa-desa itu kelihatan. Sekali ketok separuh merah itu di ujung barat kelihatan. Jadi karena masih banyak apa istilahnya itu tuangan-tuangan. Jadi kelihatan matahari muncul, kelihatan matahari tenggelam juga kelihatan. Itu tidak boleh, dilarang oleh Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab.